Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal kafirun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma ftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min khazaini birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, tibalah waktunya sampai kepada acara yang ditunggu-tunggu, yaitu mengurai Al-Quran secara gramatikal. Dan pagi hari ini yang akan menyampaikan adalah Buya dan didampingi oleh Ibu Yasnindar dari kelas Fatona 14. Kita sapa dulu Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Tita dan Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah, mudah-mudahan Buya dan kita semua yang hadir pada Amin. kajian Amin. Jum pada pagi hari ini selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berkumpul selalu di pagi hari ini dengan mentadaburi, mengurai ayat secara gramatikal dan membenarkan Al-Quran. Insya Allah mudah-mudahan semuanya itu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan selalu sehat ya Bu ya. Amin. Amin ya Allah. Dan kita juga akan menyapa Ibu Yasnindar. Assalamualaikum Ibu, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu di pagi hari ini. Insya Allah Ibu akan mengurai ayat surah An-Anfal, surah ke-8, ayat ke-42. Dan kami dari grup MC pada pagi hari ini mensupport Ibu dengan memakai himar yang senada. Mudah-mudahan bisa menyemangati Ibu ya. Ya, terima Mudah-mudahan kasih. Ibu sukses. Dan untuk Ya, itu Buya, selanjutnya kami silakan kepada Buya untuk melanjutkan acara ini. Silakan Buya. Syukur Bu Tita. Sami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarna Qur'ana dzikri wa hal min dzakir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sadaqallahul azim, sadaqan Nabiul Karim, wa nahnu ala zalika minasyahidin syakirin. Walhamdulillah. Pertama-tama dan utama sekali, marilah selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari yang sejuk ini Allah masih banyak memberikan kepada kita rahmat, nikmat serta karunia-Nya. Pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat agama Islam, agama yang Allah ridai. Kemudian pagi ini juga Allah masih memberikan kepada kita nikmat iman, semoga nikmat ini mudah bagi kita melaksanakan perintah-perintah Allah dan sekaligus menjauhi larang-larangannya. Pagi ini juga Allah masih memberikan kepada kita nikmat sehat badan, dan kita berharap aktivitas kita bisa berjalan dengan baik dan sempurna. Dan pagi ini juga Allah masih memberikan kepada kita nikmat panjang umur. Artinya Allah masih memberi kesempatan kepada kita untuk memperbanyak bekal menghadap Allah. Dan pagi ini yang sangat istimewa adalah Allah masih memberikan kepada kita nikmat mencintai Al-Quran. Selawat beri salam kita sampaikan kepada uswatun hasanah kita, suri teladan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, orang-orang ikut dengan beliau sampai akhir zaman dan termasuk kita di dalam. Kita berharap nanti di Melisab bisa berjumpa dengan beliau dan beliau pun memberikan kesempatan kepada kita semuanya tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu, pagi ini kita akan membahas surat Al-Anfal ayat ke-42 bersama Bu Yasnidar. Assalamualaikum Bu Yasnidar.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Bu Yasnida di mana posisi sekarang? Di Padang, Buya. Oh, Padang di mana tuh? Simpang Haru, Buya. Oh, Simpang. Oh, dekat rumah Pak Antil itu ya. Iya. Oh ya. Bu Yasnida dulu yang ngajak Elsa ini siapa Bu Yasnida? Pak Herman, Buya. Teman di mana itu? Pak Herman. Ya teman di mana Pak Herman? Eh, apa ya? Teman satu grup, satu SMA, SMP. Bukan, Buya, itu juga eh, apa namanya itu pembimbing kami juga di grup jamaah bertilawah, Buya, Oh, sesama orang Mage. oh, sama Romage. Oke. Iya, iya. Bu Yasnida sekarang ada di kelas 814 bersama Pak Master Jayasmen, Iya, bersama Pak Yayan ya, dan almarhumah Bu Nelwati. iya, Bu. Mudah-mudahan Bu Yasnida bisa istiqomah bersama Quran ya. Iya, Bu ya, insya Allah. Bersiap ya. Insya Allah, Bu ya. Gitu waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Buya Hasrizal Al-Hasani, yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu pembimbing gramatikal Al-Quran, serta seluruh bapak-bapak dan ibu-ibu peserta kajian Ba'da Subuh yang saya muliakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan nikmatnya yang luar biasa, dengan izin dan rahman-Nya itu pula, pada pagi ini kita dapat hadir di kajian Ba'da Subuh ini sebagai salah satu upaya kita untuk memperoleh ridha dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat beriring salam semoga dicurahkan kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita semua umat beliau yang selalu berpegang teguh kepada warisan yang telah beliau tinggalkan, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Dan semoga kita termasuk umat beliau yang mendapat syafaat di hari akhirat kelak. Dan seluruh sahabat kelas Fatanah 14 online serta seluruh peserta Zoom kajian Ba'da Subuh yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini, izinkan saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Buya Rizal Al-Hasani sebagai pembimbing, sebagai pencurah ilmu. Semoga segala ilmu yang beliau curahkan kepada kita selalu bermanfaat dan membantu kita lebih mengenal pegangan hidup kita, yaitu Al-Quranul Karim. Semoga semua kebaikan yang telah beliau berikan menjadi amal jariah yang tiada putus-putusnya sampai hari akhirat kelak. Dan semoga Allah memberikan kesehatan dan kesempatan yang luas kepada Buya untuk terus mengajarkan ilmu yang memberikan manfaat kepada kita semua. Dan semoga Buya dan keluarga senantiasa dalam keberkahan dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dengan kita semua. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Hadir Busudin yang telah berkenan hadir untuk berdiskusi membahas ayat 42 surah Al-Anfal ini. Semoga diskusi kita nanti bisa menambah ilmu dan kedekatan kita kepada Al-Quran.
Saya mengucapkan terima kasih kepada segenap tim Akademi Al-Quran Al-Hasani yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu atas bantuan dan kerjasamanya, sehingga pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan dan menghadiri kajian ba'da subuh tanpa halangan sedikit pun. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada para guru pembimbing di kelas Fatanah 14 online, kepada Bapak Master, kepada Bapak Yayan, serta Ibu Nel rahimahullah atas segala keikhlasan, kesabaran, dan kesungguhan beliau-beliau dalam membimbing kami. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan dibalasi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang berlipat ganda. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Indah dan Bapak Zainuddin atas bantuannya dalam membuat dan menampilkan PPT saya ini. Dan teristimewa ucapan terima kasih kepada saudara-saudara saya tercinta, para pemburu ilmu, para pejuang bahasa Al-Quran, kelas Fatanah 14 online. Terima kasih atas support, kerjasama, dan kekompakannya. Kita telah melalui hari-hari yang sangat menyenangkan dan penuh dinamika bersama-sama. Semoga persahabatan dan persaudaraan yang telah terjalin ini tidak hanya di dunia, tapi berlanjut sampai akhirat kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Dan tidak lupa saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh hadirin dan hadirat peserta kajian ba'da subuh ini. Semoga majlis ilmu kita ini senantiasa dalam rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Baiklah bapak-bapak dan ibu-ibu, saya juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada Bapak Irman yang telah memperkenalkan saya dengan Al-Hasani. Baiklah, sekarang kita masuk kepada penguraian ayat Al-Quran, surat Al-Anfal ayat 42. Al-Quran, surat Al-Anfal ayat 42. Uraian secara gramatikal Al-Quran, surat Al-Anfal ayat 42 dengan metode Al-Hasani disampaikan oleh Bapak Ustadz Haji Hasrizal Al-Hasani, pendamping Yasnidar Fatanah 14. Al-Quran surat Al-Anfal ayat 42. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل
أنفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه وإن الله لسميع عليم صدق الله العظيم. Al-Quran Surat Al-Anfal ayat 42 terdiri dari 3 bahagian dengan 48 penggalan. Bahagian pertama, penggalan 1 sampai 15. Bahagian kedua, penggalan 16 sampai 43. Bahagian ketiga, penggalan 44 sampai 48. Oh, udah. Tuh. Udah keluarin ya, Pak? Penggalan Saya Al-Quran nggak bisa, kan saya bukan ini. Surah Al-Anfal Lagi. ayat 42. Penggalan 1 Ir. Penggalan 2 Antum. Iya, Penggalan yang 3 Bi. Penggalan 4 Al-Udwati. Penggalan 5 Ad-Dunya. Penggalan 6 Wa. Penggalan 7 Hum. Penggalan 8 Bi. Penggalan 9 Al-Udwati. Penggalan 10 Al-Quswa. Penggalan 11 Wa. Penggalan 12 Ar-Rakbu. Penggalan 13 Asfala. Penggalan 14 Min. Penggalan 15 Kum. Penggalan 16 Wa. Penggalan 17 Lau. Penggalan 18 Tawa'atum. Penggalan 19 La. Penggalan 20 Ikhtalaftum. Penggalan 21 Fi. Penggalan 22 Al-Mi'adi. Penggalan 23 Wa. Penggalan 24 Lakin.
Penggalan 25 li. Penggalan 26 yaqdiyah. Penggalan 27 Allahu. Penggalan 28 amran. Penggalan 29 kana. Penggalan 30 maf'ulan. Penggalan 31 li. Penggalan 32 yahlika. Penggalan 33 man. Penggalan 34 halaka. Penggalan 35 an. Penggalan 36 bayinatin. Penggalan 38 penggalan 37 wa. Penggalan 38 Yahya. Penggalan 39 man. Penggalan 40 hayya. Penggalan 41 an. Penggalan 42 bayinatin. Penggalan 43 wa. Penggalan 44 inna. Penggalan 45 Allah. Penggalan 46 la. Penggalan 47 sami'un. Penggalan 48 alimun. Terdapat kalimat syarat pada ayat ini. Lau tawa'adtum lakhtalaftum fil mi'ad. Lau huruf syarat. Tawa'adtum kalimat syarat. La huruf jawab syarat. Ikhtalaftum fil mi'ad kalimat jawab syarat. Uraian Quran Surat Al-Anfal ayat 42 bahagian 1. Penggalan 1 id huruf bermakna artinya ketika. Penggalan kedua antum kata ganti subjek artinya kalian. Penggalan 3 bi huruf jar artinya di. Penggalan 4 al-udawati bentuknya kata benda kata kerja. Ciri kata benda diawali huruf jar dan alif lam. Diakhiri ta marbutah. Akar kata adawa menjadi ada. Analog kaidah 1 huruf sia poin 2. Di dalam akar kata huruf waw dan ya di akhir akar kata berubah menjadi alif. Adawa menjadi ada. Pola kata kerja fa'ala. Pola kata benda fu'latun. Terdapat pada kamus Munawir halaman 907 dan 908. Artinya tepi lembah. Penggalan 5 ad-dunya. Bentuknya kata benda superlatif. Ciri kata benda diawali alif lam. Akar kata danawa menjadi dana. Analog kaidah 1 huruf sia poin 2. Di dalam akar kata huruf waw dan ya di akhir akar kata berubah menjadi alif. Pola kata kerja fa'ala. Pola kata benda fu'la. Terdapat pada Munawir halaman 426 artinya yang terdekat. Penggalan 6 wa huruf bermakna artinya dan. Penggalan 7 hum
kata ganti subjek, artinya mereka. Penggalan 8 bi huruf jar, artinya di. Penggalan 9 al-udawati, bentuknya kata benda kata kerja, ciri kata benda diawali huruf jar dan alif lam, diakhiri ta marbutah. Akar kata adawa menjadi ada. Analog kaidah 1 huruf sia poin 2. Pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fu'latun, terdapat pada kamus Munawir halaman 907 dan 908. Artinya tepi lembah. Penggalan 10 al-quswa, bentuknya kata benda superlatif, ciri kata benda diawali alif lam, akar kata qasawa menjadi qasa. Analog kaidah 1 huruf sia poin 2. Di dalam akar kata, huruf waw dan ya di akhir akar kata berubah menjadi alif. Pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fu'la, terdapat pada Kamus Munawir halaman 1128, artinya yang paling jauh. Penggalan 11 wa, huruf bermakna, artinya sedangkan. Penggalan 12 ar-rakbu, bentuknya kata benda kata kerja subjek tunggal. Ciri kata benda diawali alif lam, akar kata rakiba, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'lun. Terdapat pada Kamus Munawir halaman 525, artinya kafilah. Penggalan 13 asfala, bentuknya kata benda superlatif, ciri kata benda superlatif sesuai pola. Akar kata safala, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda af'alun, terdapat pada Kamus Mahmud Yunus halaman 172, artinya yang paling bawah. Penggalan 14 min huruf jar, artinya dari. Penggalan ke-15 kum kata ganti, artinya kalian. Arti uraian Quran Surat Al-Anfal ayat 45 bahagian 1. Idh antum bil udwati dunya wa hum bil udwatil quswa warrakbu asfala minkum. Ingatlah ketika kalian berada di tepi lembah yang dekat dan mereka berada di tepi lembah yang jauh, sedangkan kafilah itu lebih rendah dari kalian. Uraian Quran Surat Al-Anfal ayat 42 bahagian kedua. Penggalan 16 wa, huruf bermakna sekalian huruf syarat, artinya jika. Penggalan 17 Penggalan 18 tawa'atum,
bentuknya kata kerja lampau, ciri diakhiri tum, pelaku antum, akar kata wa'ada, pola tafa'ala, terdapat pada Kamus Munawir halaman 1568, artinya kalian saling berjanji. Penggalan 19, la, huruf bermakna huruf jawab syarat, artinya niscaya. Penggalan 20, ikhtalaftum, bentuknya kata kerja lampau, ciri di akhir tum, pelaku antum, akar kata khalafa, pola ifta'ala, terdapat pada Kamus Mahmud Yunus halaman 120, artinya kalian berselisih. Penggalan 21, fi, huruf jar, artinya pada. Penggalan 22, al-mi'ad, bentuknya kata benda kata kerja, ciri huruf jar dan diawali alif lam dan mi, akar kata wa'ada. Kaidah huruf sia poin 9. Jika huruf sia di depan akar kata dan didahului oleh huruf KKSAD atau huruf tanda kata benda, maka mamimu maka dicari dengan sistem try and learn. Pola kata kerja fa'ala, pola kata benda mif'alun, terdapat pada Kamus Munawir halaman 1569, artinya waktu yang telah ditetapkan. Penggalan 23, wa, huruf bermakna, artinya dan. Penggalan 24, lakin, huruf bermakna, artinya tetapi. Penggalan 25, li, huruf bermakna, huruf yang memfathahkan baris akhir sesuai buku materi halaman 36, artinya agar. Penggalan 26, yaqdiya, bentuknya kata kerja sekarang dan akan datang, aslinya yaqdiyu menjadi yaqdiya karena dilalahului oleh li. Yaqdiyu menjadi yaqdiya. Ciri di awal ya, di akhir dhammah. Pelaku huwa, akar kata qadha, kaidah 1 qadhiya, kaidah 1 huruf sia poin 7. Dalam KKSAD, setelah dibuang huruf KKSAD, tinggal 2 huruf dengan pola sukun harkat atau mati hidup, maka tambahkan huruf sia di belakang dengan sistem try and learn. Pelaku huwa, akar kata qasiyah, pola fa'ala, terdapat pada Mahmud Yunus halaman 347, artinya dia sedang akan menetapkan. Penggalan 27, Allah, subjek, artinya Allah. 28, penggalan 28, amran,
Bentuknya kata benda kata kerja objek tunggal, ciri kata benda tanwin, ciri objek fathatain, ciri tunggal sesuai kamus. Akar kata amara, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'lun. Terdapat pada Mahmud Yunus halaman 48, artinya suatu urusan. Penggalan 29, kana. Bentuknya kata kerja lampau, ciri fathah di akhir, pelaku huwa, akar kata kawana menjadi kana. Kaidah huruf sia poin 2, kaidah 1 huruf sia poin 2, dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola fa'ala terdapat pada kamus Mahmud Yunus halaman 306, artinya dia adalah. Penggalan 30, maf'ulan. Bentuknya kata benda pelaku pasif, ciri kata benda ma dan tanwin. Ciri pelaku pasif sesuai pola, akar kata fa'ala, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda maf'ulun. Terdapat pada kamus Mahmud Yunus halaman 320, artinya yang dilaksanakan. Penggalan 31, li, huruf bermakna, huruf yang memfathahkan baris akhir KKSAD sesuai buku materi halaman 36, artinya agar. Penggalan 32, yahlika. Bentuknya kata kerja sedang dan akan datang, aslinya yahliku menjadi yahlika. Ciri di awal ya, di akhir dhammah. Pelaku huwa, akar kata halaka, pola fa'ala, terdapat pada kamus Mahmud Yunus halaman 484, artinya dia sedang akan binasa. Penggalan 33, man, huruf bermakna, artinya orang yang. Penggalan 34, halaka. Bentuknya kata kerja lampau, ciri fathah di akhir, pelaku huwa, akar kata halaka, pola fa'ala, terdapat pada kamus Mahmud Yunus halaman 484, artinya dia telah binasa. Penggalan 35, an, huruf jar, artinya dan. Penggalan 36, bayinatin. Bentuknya kata benda pelaku aktif tunggal. Ciri kata benda diawali huruf jar, tanwin, dan ta marbutah. Ciri tunggal sesuai kamus. Akar kata bayana menjadi bana. Kaidah 1 huruf sia poin 2. Dalam akar kata, huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'ilatun. Terdapat pada kamus Mahmud Yunus halaman 75 dan 76. Artinya keterangan. Penggalan 37, wa, huruf bermakna, artinya dan. Penggalan 38, Yahya. Bentuknya kata kerja sekarang dan akan datang, aslinya
Yahyayu menjadi Yahya. Yaitu kaidah huruf ya di akhir tidak ada harakat. Ciri di awal ya, di akhiri dhammah. Pelaku huwa, akar kata hayya, pola fa'ala, terdapat pada Kamus Mahmud Yunus halaman 112, artinya dia sedang akan hidup. Penggalan 39, man, huruf bermakna, artinya orang yang. Penggalan 40, hayya, bentuknya kata kerja lampau, ciri fathah di akhir, pelaku huwa, akar kata hayya, pola fa'ala, terdapat pada Kamus Munawir halaman 315, artinya dia telah hidup. Penggalan 41, an, huruf jar, artinya dari. Penggalan 42, bayinatin, bentuknya kata benda pelaku aklif tunggal, ciri kata benda didahului huruf jar, tanwin, dan tamarbutah. Ciri tunggal sesuai kamus, akar kata bayana menjadi bana. Berlaku kaidah 1 huruf ya poin 2, dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'ilatun. Terdapat pada Kamus Mahmud Yunus halaman 75 dan 76. Artinya keterangan. Arti Quran Surat Al-Anfal ayat 45 bahagian kedua. Apa itu pun tidak nampak. Wah, terhambat ya. Wah, kok tidak nampak. Ya. Walau tawa'antum lakhtalaftum fil mi'ad walakin liyaqdiyallahu amran kana maf'ula liyahlika man halaka am bayyinatin wa yahya man hayya am bayyinah. Dan jika kalian saling berjanji, pasti kalian berselisih pada waktu yang telah ditetapkan. Dan tetapi Allah telah menetapkan suatu perkara. Perkara itu yang dilaksanakan agar binasa orang yang binasa dengan bukti yang nyata, dan hidup orang yang hidup dengan bukti yang nyata. Penggalan 44, penggalan 43, wa, huruf bermakna, artinya dan. Penggalan 44, inna, huruf bermakna, huruf yang mempatahkan kata benda sesudahnya. Artinya sesungguhnya. Allah subjek karena didahului. Penggalan 46, la, huruf bermakna. Artinya sungguh.
Penggalan 47, sami'un. Kata benda superlatif, ciri kata benda tanwin, ciri superlatif sesuai pola, akar kata sami'a, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'ilun, terdapat pada kamus Mahmud Yunus, halaman 179, artinya maha mendengar. Penggalan 48, alimun. Bentuknya kata benda superlatif, ciri kata benda tanwin, ciri superlatif sesuai pola, akar kata alima, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'ilun. Terdapat pada kamus Mahmud Yunus halaman 277 dan 278, artinya maha mengetahui. Arti Quran Sur Al-Anfal ayat 42 bahagian ketiga. Wa innallaha lasami'un alim. Dan sesungguhnya Allah benar-benar maha mendengar lagi maha mengetahui. Arti keseluruhan uraian Quran surat Al-Anfal ayat 49. 42, Bu. Ayat 42. Pasti juga ya. إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ. Allah. Arti keseluruhan uraian Quran surat Al-Anfal ayat 42. Ingatlah ketika kalian berada di tepi lembah yang dekat dan mereka berada di tepi lembah yang jauh dan kafilah itu lebih rendah dari kalian. Dan jika kalian saling berjanji, pasti kalian berselisih pada waktu yang telah ditentukan, yang telah ditetapkan. Dan tetapi Allah telah menetapkan suatu perkara. Perkara itu yang dilaksanakan agar binasa orang yang binasa dengan bukti yang nyata dan hidup orang yang hidup dengan bukti yang nyata. Dan sesungguhnya Allah benar-benar maha mendengar lagi maha mengetahui. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bagaimana Bu Yasnidar setelah tampil membaca ayat ini? Ya. Tidak bisa dikatakan senang hati ya. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin berkat. Berapa Ya, umur Bu Yasnidar berapa sekarang nih? 77 model 78 Bu ya. Suaranya masih lantang, masih bulat, bagus ya suaranya. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan Bu Yasnidar bisa istiqomah bersama Quran ya Bu Yasnidar ya. Insya Allah Bu ya, insya Allah. Tapi sebelumnya pernah belajar juga gramatikal. Belum ada belajar Bu ya. Ini aja ya, tapi membaca udah ya. Iya, ini aja Bu ya. Ya. Oke, mudah-mudahan bisa istiqomah Bu Yasnidar ya. Ya, insya Allah Bu ya. Mohon doa Bu ya. Ya yang tua, jadi usia tua itu tidak menghalangi Bu Yasnidar ya. Ya, enggak ada Bu ya. Baik Bapak Ibu semuanya, itu tadi surat Al-Anfal ayat 42 yang sudah disampaikan oleh Ibu Yasnidar. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Namun kalau ada hal-hal yang kurang pas, yang kurang berkenan, kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Maklumlah, mungkin ada yang loncat atau setelah baca ya. Namun kalau yang benar itu semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi Bu ya terhenti karena orang minta izin Bu ya, jadi terlupa gitu. Ada orang minta izin gitu, jadi terhenti. Apa-apa. Oke, baik. Untuk acara selanjutnya kami serahkan kepada Bu Tita Warsita, dan setelah ini langsung ke Pak Sanudi yang angkat tangan nanti ya. Karena Pak San ada perlu ya. Silakan Bu Tita. Baik. Demikian tadi uraian Al-Quran surah Al-Anfal ayat 42 yang diuraikan oleh Ibu Yasnindar. Masya Allah, subhanallah Ibu mumtaz sekali